Assalamualaikum semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gizi seimbang untuk remaja. Berikut nama dosen pembimbing dan juga nama anggota kelompok 1. Yuk kita bahas mulai dari pengertian gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya mengenai prinsip gizi seimbang. Ada 4 prinsip gizi seimbang, yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan beragam. Yang kedua, pola hidup bersih. Yang ketiga, aktivitas fisik. Dan yang keempat, berat badan normal. Adapun pedoman gizi seimbang memiliki 10 pesan umum, yaitu yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Dan yang kesepuluh, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Selanjutnya, status gizi remaja. Gizi kurang terjadi akibat susunan makanan yang tidak seimbang maupun konsumsi keseluruhannya yang tidak mencukupi kebutuhan. Indikator yang biasa digunakan dalam menentukan status gizi kurang pada remaja yaitu IMT atau Indeks Massa Tubuh. Indeks massa tubuh menggambarkan status gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung dalam waktu pendek. Batas ambang IMT untuk Indonesia adalah sebagai berikut. Apabila kategori sangat kurus atau kekurangan berat badan tingkat berat, apabila IMT-nya kurang dari 17,0. Apabila kategori kurus atau kekurangan berat badan tingkat ringan, apabila IMT-nya 17 sampai kurang dari 18,5. Apabila kategorinya normal, IMT-nya 18,5 sampai 25,0. Apabila kategori gemuk, overweight, atau kelebihan berat badan tingkat ringan, apabila IMT-nya lebih dari 25,0 sampai 27,0. Apabila dikatakan obes atau kelebihan berat badan tingkat berat, apabila IMT-nya lebih dari 27,0 kilogram per meter kuadrat. Kebutuhan gizi remaja. Kebutuhan energi remaja dipengaruhi oleh aktivitas, metabolisme basal dan peningkatan kebutuhan untuk menunjang percepatan tumbuh kembang remaja. Energi yang diperlukan remaja perempuan yaitu 2050 sampai 2100 kilokalori per hari, sedangkan energi yang diperlukan remaja laki-laki yaitu 2400 sampai 2650 kilokalori per hari. Kemudian, karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk aktivitas tubuh, sehingga pemenuhannya dianjurkan sebesar 50-60% total kalori. Sumber karbohidrat bisa didapatkan dari beras, umbi-umbian, jagung, dan lain-lain. Peranan protein yang utama adalah memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak, serta pengatur fungsi fisiologis organ tubuh. Kebutuhan protein untuk remaja laki-laki yaitu 70-75 gram per hari, sedangkan kebutuhan protein untuk remaja perempuan yaitu 55-65 gram per hari.
Lemak merupakan sumber energi yang dapat disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Konsumsi lemak yang berlebihan pada usia remaja tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan kadar lemak dalam tubuh, khususnya kadar kolesterol dalam darah, yaitu 20-25% dari kalori total. Usia remaja memerlukan serat untuk memungkinkan proses buang air besar menjadi teratur dan menghindari penyakit. Serat dapat memberi rasa kenyang pada waktu lama. Sumber serat yang tinggi bisa didapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral dibutuhkan remaja dalam jumlah sedikit, namun peranannya sangat penting dalam berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Mineral yang dibutuhkan oleh remaja terdiri dari kalsium, zat besi, natrium, dan juga air. Vitamin dibutuhkan untuk mengatur berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Vitamin yang dibutuhkan oleh remaja yaitu vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, vitamin E, vitamin D, dan vitamin C. Kemudian kebiasaan makan pada remaja. Pada usia remaja, kebiasaan makan dipengaruhi oleh lingkungan, teman sebaya, kehidupan sosial, dan kegiatan yang dilakukannya di luar rumah. Remaja mempunyai kebiasaan makan di antara waktu makan berupa jajanan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pilihan jenis makanan yang dilakukan lebih penting daripada tempat atau waktu makan. Selanjutnya, dampak kurangnya asupan makan pada remaja. Masalah gizi remaja akan berdampak negatif pada tingkat kesehatan masyarakat. Misalnya penurunan konsentrasi belajar, resiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, ataupun penurunan kesegaran jasmani yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas suatu bangsa. Seorang remaja putri seharusnya mengkonsumsi zat gizi yang seimbang agar tidak terjadi defisiensi zat gizi yang dapat menghambat pertumbuhannya. Sedangkan apabila konsumsi zat gizi tidak seimbang, maka bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan pada remaja putri tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.